Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Igede Yuda Septiana, dan dua rekan saya, Niputu Winaulandini dan Siki A. Novinda Putri. Adapun tujuan diskusi kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui teknologi, media, dan metode yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Genset. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan teknologi dan pembelajaran. Nah, di mana sebelum pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara konvensional, di mana sistem pendidikan di Indonesia sebagian besar berfokus pada pembelajaran tatap muka di kelas dengan penggunaan teknologi yang terbatas. Teknologi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang berisi materi untuk membantu pemahaman siswa, seperti video pembelajaran, PowerPoint, dan lain-lain. Sebelum pandemi COVID-19, tidak semua siswa di Indonesia memiliki akses mudah ke teknologi digital. Selain itu, sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Nah, setelah pandemi COVID-19, teknologi dan pembelajaran sangat berkembang pesat. Banyak sekolah yang mengadopsi model pembelajaran hybrid yang menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Setelah pandemi, penggunaan aplikasi pembelajaran juga meningkat seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Digunakan secara luas untuk menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Teknologi juga digunakan untuk mengumpulkan data pembelajaran dan melakukan analisis untuk memahami kemajuan siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Setelah pandemi COVID-19, hampir seluruh guru dan siswa memiliki akses ke teknologi digital. Guru dan siswa dapat mengembangkan keterampilan digital mereka dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang teknologi, media, dan metode pembelajaran untuk generasi post-Gen Z. Generasi post-Gen Z adalah mereka yang lahir setelah generasi Z. Nah, generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi ini sudah terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Adapun teknologi, media, dan metode pembelajaran yang sesuai untuk generasi ini, yang pertama itu teknologi. Nah, generasi ini tumbuh dengan teknologi digital yang canggih. Oleh karena itu, pendidikan online, platform pembelajaran digital, dan aplikasi pembelajaran yang interaktif mungkin lebih sesuai untuk mereka. Nah, hal ini juga dapat didukung dengan penggunaan perangkat digital yang penting untuk pengajaran. Hal ini bisa mencakup tablet, komputer, dan juga perangkat cerdas lain. Yang kedua, untuk media, peserta didik post-Gen Z lebih responsif terhadap pembelajaran melalui multimedia. Nah, multimedia ini bisa mencakup video pendidikan, simulasi interaktif, dan juga konten visual yang menarik. Nah, guru juga bisa mengkombinasikan dengan mengganti buku cetak dengan e-book dan juga dengan materi pembelajaran yang interaktif. Materi ini dapat berisi elemen inti seperti gambar-gambar yang bergerak, simulasi, dan juga kuis. Yang terakhir itu ada metode pembelajaran. Nah, generasi post-Gen Z ini dapat lebih terlibat dalam pembelajaran jika mereka memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proyek-proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, untuk itu, metode pembelajaran berbasis proyek ini sangat sesuai untuk generasi post-Gen Z. Guru juga bisa mengkombinasikan dengan berbagai macam platform digital lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21 ini digunakan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran yang memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas guru
dalam merancang pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Fokus utama dalam pembelajaran abad ke-21 yaitu kecakapan untuk memahami media informasi serta teknologi. Selain dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber informasi, teknologi ini juga dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sumber belajar. Penggunaan teknologi sebagai sumber belajar membuat peserta didik ini melek akan adanya teknologi. Adanya kemajuan dalam perkembangan digital menjadikan guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Namun, materi pembelajaran ini sudah berubah dalam bentuk informasi digital. Teknologi pada abad ke-21 ini menghilangkan aspek ruang serta waktu sebagai faktor yang menentukan keberhasilan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, adapun beberapa pengaruh dalam pemanfaatan teknologi yang diberikan kepada peserta didik yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu memberikan kualitas atau karakter yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, yaitu yang dinamis, kemudian yang disebut dengan nasionalisme, kemandirian, dan integritas. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki kemampuan literasi dasar yang meliputi literasi bahasa, literasi numerasi, literasi digital, serta literasi budaya. Kemudian yang terakhir, yaitu memiliki kompetensi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kolaborasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, berdasarkan penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan teknologi dan pembelajaran, baik dalam model pembelajaran, peningkatan penggunaan aplikasi, serta peningkatan akses digital. Saat ini, hampir seluruh guru dan siswa memiliki akses ke teknologi digital. Yang kedua, penggunaan perangkat digital menjadi bagian yang penting dari pengajaran generasi post-genset seperti tablet, komputer, dan perangkat cerdas lainnya. Media yang tepat untuk diterapkan untuk generasi post-genset yakni video pembelajaran, simulasi interaktif, dan konten visual yang menarik. Dan metode pembelajaran yang tepat digunakan untuk generasi post-genset yakni metode yang memberikan siswa kesempatan untuk aktif terlibat dalam proyek-proyek yang nyata yang relevan dengan materi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad 21 yaitu digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran yang memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.